dikecilkan sama Allah. Sehingga apa yang terjadi? Begitu lemas energi tubuh kita untuk narik rohani kita, maka lemah. Ketika tubuh kita lemah, maka rohani kita akan naik ke atas. Baik. Terbang. Baik, ada Bapak Taufik di Jakarta, Pak Abu sudah masuk di line telepon. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Taufik, silakan. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu, saya mau menanyakan beberapa hal ini. Ya. Insya Allah saya mau rilis sedikit. Yang ke satu, orang laki-laki dianjurkan ke masjid, Pak. Hukumnya wajib, Pak. Lalu Pak Taufik? Lalu kalau meninggalkan ke masjid atau meninggalkan panggilan azan itu bagaimana? Apa hukumnya gitu ya? Hukumnya, iya. Satu. Yang keduanya, kita meluruskan atau merapatkan saf. Iya. Adalah wajib hukum. Iya. Yang ingin saya tanyakan adalah, sedangkan Pak kemarin itu saya lihat Pak Abu Sangkan merentangkan tangannya terlalu lebar. Apakah tidak mengganggu jamaah di samping saya? Ya. Atau ada gerakan yang lainnya gitu loh. Ya. Baik, Pak Taufik terima kasih banyak jawabannya Pak Abu. Baik. Rasulullah itu kalau sujud, kita ini sholat ikut Rasul atau ikut orang? Itu pertanyaannya. Kebanyakan orang ikut orang. Kalau ikut Rasul, Rasul tangannya terbentang sampai seandainya ada anak domba melintasi, maka dia bisa terlewati. Ketika sholat sendiri, ketika sholat berjamaah tetapi tidak boleh dirapatkan lambungnya, tetap harus terbuka. Tapi tidak terbuka lebar, nanti kena kuping orang. Itu jawaban saya. Jadi sebenarnya ketika merapatkan syaf, makanya Allah mengatakan bahwa ketika kita syaf, kita harus rapat dan tetap tempatnya ada seperti ini. Tidak melampaui kepala. Tidak terlalu begini, tetapi tidak terlalu melampaui ke atas, tapi pas. Jadi, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Tapi banyak kan antara ini dan ini. Itu aja. Jadi kalau yang sujud tadi sebenarnya kalau berjamaah cukup, tapi tidak boleh ditutup. Tetap harus dibuka. Jauhkan sikunya dari lambung engkau. Nanti aja bisa hadisnya, nanti kita bisa lihat nanti hasilnya. Iya. Itu terjadi. Laki-laki mesti ke masjid. Kalau meninggalkan ke masjid bagaimana? Sebenarnya kalau kita bicara masalah hukum, kalau kita bisa sholat ya sholat. Ya. Jadi banyak hadis mana ini sebagai hukum wajib atau tidak wajib, ada fadilah atau bukan fadilah, harus dibedakan. Makanya sholat ada rukunnya, ada rukun wajibnya. Pertanyaannya kalau tidak ke masjid sah atau tidak sholatnya, kan gitu, tetap sah, gitu kan? Kalau gitu kita nggak sah semua sholatnya. Mbak Sanas tadi sholat di situ nggak di masjid, saya kemarin sholat sini. Nah, artinya ada satu namanya kalau itu tergantung terhadap konteks dan teks. Jadi laki-laki Rasulullah sampai ketika ada orang yang buta disuruh wajib ke masjid. Kedengar nggak? Dengar. Maka engkau wajib ke masjid. Nah, ini adalah satu anjuran yang sangat keras. Jika tidak lakukan, lihat hikmah apa. Nanti kita akan jelaskan waktu sholat jamaah nanti. Ada bab sholat jamaah nanti. Ketika nanti di